Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, NIM 120160.7 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan hasil materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Adapun yang pertama yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Definisi dan kurva permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan ataupun sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu negara dalam waktu yang tertentu. Selanjutnya, definisi penawaran. Definisi penawaran itu, penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan barang yang tertentu. Adapun hukum permintaannya, semakin rendahnya tingkat harga suatu barang akan semakin banyaknya barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya semakin tingginya tingkat harga akan semakin rendahnya permintaan. Adapun hukum penawaran, semakin tingginya tingkat harga akan semakin banyaknya barang yang ditawarkan. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang dikeluarkan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Yang pertama itu pendapatan ataupun penghasilan konsumen. Sedangkan yang kedua itu perkiraan harga di masa depan. Yang ketiga yaitu ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Dan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Yang pertama itu produksi ataupun perkiraan harga di masa depan. Yang kedua yaitu ketersediaan dan harga barang pengganti pelengkap. Dan yang ketiga yaitu pajak yang naik dan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi. Adapun keseimbangan pasar di zaman sekarang ini adalah harga pasar yang merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi permintaan dan penawaran yang terjadinya di pasar, maka harga keseimbangan tersebut disebut harga pasar. Untuk materi selanjutnya yaitu materi elastisitas. Adapun elastisitas yaitu permintaan adalah suatu alat ataupun konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan ataupun respon perubahan jumlah ataupun kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perusahaan faktor yang mempengaruhinya. Ada 3 elastisitas permintaan. Yang pertama itu elastisitas harga permintaan, yang kedua itu elastisitas silang, yang ketiga elastisitas pendapatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama A, permintaan tidak elastisitas sempurna. Yang kedua, permintaan tidak elastisitas. Yang ketiga, permintaan uniter elastisitas. Yang keempat, permintaan elastis. Dan yang kelima, permintaan elastisitas sempurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yang pertama yaitu faktor yang menentukan elastisitas karena permintaan, seperti tersedianya atau tidaknya barang pengaruh di pasar. Nah, yang selanjutnya yaitu elastisitas akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Yang kedua itu barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dan dengan harga-harga yang rendah. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, teori perilaku individu. Teori perilaku individu itu yang pertama yaitu teori perilaku konsumen. Pemilihan yang individu ataupun kelompok untuk menentukan cara mengalokasikannya sumber ekonomi sebagai alat untuk memasukkan kebutuhan manusia, baik keuntungan dari seorang produsen maupun kepada konsumen. Dan yang kedua yaitu teori perilaku produsen. Seorang produsen itu harus menganalisis sejauh mana faktor produksi yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan barang yang diproduksinya. Pentingnya perilaku konsumen itu yaitu perilaku konsumen itu penting untuk memahami mengapa dan apa ya saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen itu penting
penting untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan tertentu secara langsungnya maupun tidak langsung. Jadi perilaku konsumen itu sangat penting dalam jual beli ataupun dalam transaksi seperti itu. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu yang pertama adalah motivasi. Jadi motivasi ini sangat berpengaruh oleh faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kedua itu persepsi, yang ketiga belajar, 4 kepribadian, yang kelima kebudayaan, yang keenam sikap, yang ketujuh kelas sosial, dan yang kedelapan adalah keluarga. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu teori produksi. Teori produksi itu produk adalah proses pengubahan ataupun input menjadi output ataupun produksi meliput ataupun semakan kegiatan untuk menciptakan ataupun nilai guna sesuatu barang atau jasa. Ada juga yang melanjutkan produksi adalah mendapatkan, menghasilkan, dan membuat suatu produk. Teori produksi ini mempunyai jangka panjang, di mana apabila seorang produsen menggunakan faktor produksi, maka ada yang bersifat variabel dan yang bersifat tetap. Yang kedua, teori produksi jangka pendek. Jadi teori produksi ini ada yang jangka panjang, ada juga yang jangka pendek. Adapun yang jangka pendek yaitu di mana apabila semua input yang digunakan adalah input variabel, jadi tidak terdapat input tetap sehingga dapat diasumsikan bahwa ada dua jenis faktor konsumsi yaitu kerja dan modal. Faktor-faktor produksi itu ada 4. Yang pertama tanah dan kekayaan alam. Sedangkan yang kedua itu tanah kerja, yang ketiga itu modal, dan yang keempat itu adalah entrepreneur. Selanjutnya yaitu kita masuk ke faktor-faktor yang produksi. Faktor produksi itu ada tanah dan sumber alamnya, yang kedua itu tanah kerja, yang ketiga itu modal, dan yang keempat itu keahlian pengelolaan usaha. Nah, perilaku konsumen ini dalam perspektif Islam, perilaku konsumen menurut Islam itu kompensensif, yaitu dalam mengutamakan etika. Jadi konvensional dalam perspektif Islam itu adalah mengutamakan etika, mulai dari pemilihan barang sampai dengan penggunaan dan terakhir yaitu manfaat yang didapati dari barang tersebut. Berarti dari dalam pemilihan barang, penggunaan sampai ke pemanfaatan barang itu menggunakan sistem etika seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu sistem pasar di mana jumlah penjual dan jumlah pembeli itu hadir dalam jumlah yang banyak, harganya tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Contohnya itu seperti perusahaan beras. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu banyak sekali. Yang pertama itu banyak penjualan dari pembeli. Barang tidak dapat dibedakan. Selanjutnya bebas keluar masuk, bebas mengambil keputusan, pihak bisa mengetahui keadaan pasar. Adapun keuntungan pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua yaitu bebas memilih. Adapun kerugiannya dibatasi pilihan konsumen, biaya produksi lebih tinggi, dan distribusi pendapatan tidak merata. Jadi dalam sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya kerugian, kekurangan ataupun persaingan. Nah, 3 ini tidak akan luput dari yang namanya ketika kita melakukan perusahaan ataupun apapun itu. Baiklah, selanjutnya yaitu kita lanjut ke materi pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang saja, namun ada kalanya terdiri dari 2 perusahaan saja, yaitu dinamakan duopoli dalam pasar oligopoli. Tidak dapat kekosongannya dalam sifat-sifat yang berbagi industri. Ciri-ciri dijalankannya 2 produsen ataupun lebih. Produk yang dijual hanyalah dari saling mengasihkan ataupun harga barang di pasar relatif sama. Adapun contoh pasar oligopoli yaitu yang pertama industri semen, yang kedua industri kendaraan motor ataupun rokok, sedangkan yang keempat yaitu layanan telekomunikasi ataupun jasa penerbangan.
pasar yang pertama yaitu terdapat sedikit penjualan karena memerlukan investasi besar, dan yang kedua itu penjualan sedikit sehingga dapat mengendalikan harga, dan yang ketiga itu bila terjadi persaingan harga konsumen dibungkamkan. Terus yang selanjutnya itu kelemahan pasar digopoli. Yang pertama itu terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar ini karena investasi tinggi, dan yang kedua yaitu akan terjadi perang harga, dan yang ketiga yaitu produsen bisa bekerja sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, hasil materi yang saya ringkas dari pertemuan pertama hingga di akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.